Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis asal kota Bandung, Jawa Barat, M. Sidik. Wow, kisah-kisah dari Bang Sidik ini selalu horor, dapat dark banget ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti dengan kesabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor on terjebak dalam angkot gaib. Perkenalkan, namaku Riri. Pada saat ini, aku bekerja di perusahaan startup di ibu kota. Aku ingin menceritakan pengalamanku yang tidak terlupakan ketika aku pulang ke rumah yang letaknya di Bandung Selatan. Dan itu adalah pengalamanku yang paling menyeramkan hingga saat ini. Aku ingat pada saat itu, aku pulang karena akan ditugaskan di kota Bandung dari tempat kerjaku di Jakarta. Karena sudah terlalu lama tidak pulang ke rumah, aku menyempatkan diriku untuk pulang terlebih dahulu. Karena tempat kerjaku yang sekarang kini dekat dan bisa ditempuh selama 2 jam saja dari kota Bandung pada saat itu. Pada awalnya, aku akan pulang siang hari, namun karena di kantor cabang tempat aku bekerja mengharuskan aku mengurus beberapa hal di hari itu, sehingga aku baru bisa pulang setelah jam 9 malam. Karena aku yang belum bisa memakai kendaraan sendiri, aku akhirnya pulang memakai angkutan umum dari kantor. Aku menaiki angkot hingga ke terminal Lewi Panjang, dan dari sana aku mencari angkutan lain untuk bisa sampai ke rumahku yang ada di Ciwidey. Tujuanku adalah mobil Elf yang langsung menuju ke Ciwidey pada saat itu. Namun ternyata ketika aku sampai di sana, entah mengapa mobil-mobil itu tidak ada di sana. Mungkin karena aku yang pulang di malam hari, atau memang mobil tersebut belum sampai ke terminal pada malam itu, sehingga aku memutuskan untuk naik angkot ke Soroyang terlebih dulu dan akan dilanjut untuk naik angkot lagi hingga ke Ciwidey. Perjalanan dari kota Bandung ke Soroyang berjalan lancar. Jalanan nampak masih ramai meskipun waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Setibanya di terminal Soroyang, aku lagi-lagi tidak menemukan angkutan yang bisa langsung mengantarkanku ke rumah. Aku sempat bertanya kepada sopir angkot. Ia berkata bahwa mobil Elf jurusan Bandung Ciwidey dan Soroyang Ciwidey sedang tidak beroperasi di hari itu. Aku mencoba bertanya kenapa kendaraan tersebut tidak beroperasi, namun sopir angkot itu hanya menggelengkan kepala dan dia hanya berkata bahwa sudah 2 hari ini para pemilik angkutan itu tidak beroperasi dan entah kapan mulai beroperasi lagi. Di sana, aku diberi saran untuk naik ojek saja, tapi ketika aku bertanya harganya, mereka memberikan harga yang lumayan mahal sehingga aku menolaknya. Sopir angkot itu kembali berkata bahwa aku bisa berjalan ke dekat alun-alun. Biasanya ada mobil-mobil plat hitam yang suka membawa penumpang di saat-saat seperti ini. Mereka itu adalah supir-supir angkutan yang tetap mencari penumpang, namun plat kuning mereka diganti menjadi plat hitam sehingga tidak menimbulkan kecurigaan bagi para sopir lain yang sedang tidak beroperasi di hari itu. Dengan berbekal info itulah, aku akhirnya mulai berjalan ke arah alun-alun yang letaknya tak jauh dari terminal Soroyang. Suasana di Soroyang nampak sudah mulai sepi. Hanya ada beberapa toko yang buka dan beberapa ojek yang sedang menunggu penumpang di sana. Kendaraan yang lewat pun bisa dihitung dengan jari pada saat itu. Ya, wajar saja Soroyang bisa dibilang tempat transit bagi orang-orang yang ingin ke Ciwidey seperti aku, sehingga tidak banyak kehidupan yang terlihat ketika waktu sudah menunjukkan jam setengah 11 malam. Malam itu terasa begitu dingin.
Ketika aku sampai di alun-alun Soreang, alun-alun itu nampak sepi dan hanya ada beberapa lampu taman yang menyala di sana. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah yang khas sehingga aku hanya bisa berdiri dengan kedua telapak tanganku yang masuk ke dalam saku jaket pada saat itu. Jalanan yang ada di depanku ini benar-benar sepi, hanya terdengar deru kendaraan yang melintas dengan cahaya-cahaya lampu jalan yang redup di sana. Apa benar ya yang dikatakan sopir angkot tadi? Gumamku. Aku mulai meragukan apa yang dikatakan oleh sopir angkot tersebut karena hampir 10 menit aku berdiri di sini tidak ada satupun mobil yang melintas. Yang ada hanya beberapa motor dengan knalpotnya yang bising dan memekakan telinga dengan kecepatan tinggi di depan alun-alun itu. Tak terasa 20 menit pun berlalu, 10 menit lagi hingga jam setengah 12 malam dan tidak ada satupun mobil yang melintas di depanku. Aku semakin ragu dengan ucapan sopir tadi. Bahkan aku tadinya berencana untuk kembali ke terminal dan memakai jasa ojek hingga aku bisa sampai di rumah. Tapi secara tiba-tiba dari kejauhan aku melihat sebuah mobil berwarna putih dengan polet biru mendekat dari arah terminal. Gerakannya nampak lambat, sepertinya dia sedang mencari penumpang, sehingga nampak berhenti beberapa kali sebelum akhirnya ia berhenti tepat di hadapanku. Aku merasa heran dengan mobil itu karena tidak ada kenek di dalamnya yang membantu untuk menaikkan dan menurunkan penumpang di sana. Tapi karena aku tahu bahwa ini adalah mobil angkutan yang bisa mengantarkanku pulang, akhirnya aku mulai melangkah dan memberhentikan mobil tersebut di sana. Aku langsung membuka pintunya. Ketika mobil tersebut berhenti tepat di depanku di sana, aku melihat banyak sekali penumpang. Saking penuhnya, aku tidak bisa masuk ke dalam sana pada saat itu. Di kursi tengah, ada ibu-ibu beserta beberapa anaknya yang duduk berbarengan. Lalu, ibu itu terlihat tertidur bersama dengan bayi yang digendongnya. Lalu di kursi belakang, terlihat ada seorang wanita yang merupakan pelajar yang duduk dengan headset yang menempel di kedua kupingnya, sedangkan di sebelahnya ada sepasang suami istri yang duduk dengan koper besar yang dia bawa. Sedangkan di bagasi mobil itu nampak penuh dengan barang-barang, bahkan ada tas yang diselipkan di kursi belakang dengan resletingnya yang setengah terbuka. Neng, jangan di belakang, di depan aja. Di belakang sudah penuh. Mereka nggak mau ada orang baru lagi yang duduk di belakang, kata supir yang berkata kepadaku dengan nada yang datar untuk duduk di bangku depan. Pada saat itu, aku yang mendengar hal itu langsung tersenyum, lalu tak lama mulai menutup pintu tersebut dan membuka pintu depan sebelum akhirnya masuk dan duduk di sana. Kondisi mobil angkutan itu nampak tidak terurus. Ketika aku masuk di sana, ada beberapa retakan di kaca depan. Lalu, kondisi dashboardnya yang sudah kusam membuatku sedikit menggelengkan kepala melihatnya. Mobil itu akhirnya melaju kembali, menyusuri jalanan ke arah Ciwidey yang nampak sepi dan sedikit gelap. Udara malam yang masuk lewat jendela mobil terasa lebih dingin dari sebelumnya. Seisi kendaraan itu nampak hening. Tidak ada satupun para penumpang yang mengobrol di sana. Yang ada hanyalah suara dari mesin kendaraan yang menyala dengan roda ban yang terus berputar di atas jalan yang menanjak. Aku memperhatikan Pak sopir dengan seksama. Dia adalah seorang pria parubaya dengan wajah yang nampak sedikit pucat karena menahan kantuk. Matanya nampak menatap lurus ke depan dan fokus terhadap jalanan yang ada di depannya. Aku yang memang sudah lama tidak pulang ke Ciwidey mencoba membuka percakapan, terutama tentang ongkos yang harus aku keluarkan pada saat itu. Namun dia hanya mengangguk pelan tanpa menoleh sedikit pun padaku. Bahkan ketika aku bertanya ongkos saja, dia hanya berkata bahwa nanti saja setelah sampai aku membayarnya, itu pun dengan nada yang datar. Aku kembali diam, memandangi jalanan yang mulus di depanku dengan suasana yang begitu sepi dan juga sunyi. Hampir jarang ada rumah dan pemukiman di sekitaran jalan. Jalannya berkelok-kelok dan sempit dengan kebun bambu yang ada di sisi kiri dan kanan jalan membuatnya terasa mencekam.
Di beberapa titik, kegelapan semakin menyelimuti ketika mobil itu melewati jalanan yang gelap tanpa ada penerangan sama sekali. Satu-satunya cahaya yang ada adalah lampu mobil yang menerangi jalan yang berliku di depan. Neng, tiba-tiba sopir itu berkata padaku, tatapannya masih menatap ke arah jalan, namun aku yang mendengar suaranya langsung menoleh ke arahnya. Neng, turunnya nanti di mana? Tanyanya dengan nada yang datar. Ah, aku turun di terminal aja pak, karena tinggal jalan kaki kalau udah sampai terminal, jawabku sambil tersenyum. Sopir itu mengangguk pelan, lalu tak lama ia bertanya lagi. Kalau misalkan nanti mobil ini nggak berhenti di terminal, nggak apa-apa kan Neng? Tanyanya lagi. Maksudnya apa ya pak? Aku kembali bertanya, aku bingung dengan pertanyaannya, namun ketika ia berkata seperti itu dan aku bertanya balik padanya, dia sepertinya tidak menjawab lagi, dan hal itu membuatku heran. Akhirnya aku kembali diam, melihat jalanan yang semakin lama semakin gelap dan semakin mencekam dengan beberapa tanjakan yang lumayan curam untuk dilewati pada malam itu. Setelah 5 menit aku diam di sana, tiba-tiba aku seperti mencium bau tak sedap yang menusuk hidung. Bau itu menyebar dengan pelan dari arah belakang, dan angin yang berembus dari jendela depan nampaknya tidak bisa menutup bau yang menusuk itu. Aku sedikit melirik ke arah belakang, namun bau itu semakin kuat sehingga aku memilih untuk menoleh kembali ke arah jendela. Aku tahu bahwa bau seperti ini bisa saja terjadi. Mereka yang pulang dari Bandung seringkali membawa sesuatu yang besar dan berbau seperti buah-buahan, daging, atau apapun itu yang baunya bisa memenuhi kendaraan. Namun bau yang aku rasakan ini nampak berbeda. Bau ini seperti bau daging busuk yang bercampur dengan sesuatu yang lebih asing di hidungku. Aku sempat menutup hidungku pada saat itu, namun bau yang menyengat itu masih terasa olehku. Bahkan aku sampai merasa mual dan hampir ingin muntah dengan bau tersebut. Aku kembali menoleh ke arah sang sopir dan para penumpang yang ada di belakang sama, berharap bahwa mereka juga merasakan hal yang sama dengan apa yang aku rasakan. Namun mereka semua nampak biasa saja. Pak sopir masih terlihat fokus dengan jalanan yang ada di depannya, dan di belakangku, ibu yang duduk di bangku tengah masih duduk sambil menggendong anaknya, dan anak-anak yang lain nampak tertidur di sebelahnya. Dia tidak menatapku. Ketika aku tersenyum kecil kepadanya, ibu itu hanya menatap anaknya yang ada di dalam gendongannya dengan wajah yang datar. Aku menghela nafas panjang. Aku tidak mungkin turun di sini karena bau yang menyengat ini, karena rumahku yang masih jauh, sehingga aku hanya bisa menahan bau ini hingga nanti aku sampai di Ciwidey. Dengan perut yang sedikit mual ketika mencium bau daging busuk itu, tiba-tiba saja terdengar sebuah suara yang pelan dari arah belakang. Ya, itu adalah suara tangisan yang semakin lama semakin keras. Tangisan itu bukanlah tangisan lapar atau kelelahan, namun seperti ada sebuah rasa sakit yang sedang ditahan sehingga ia menangis seperti itu. Aku kembali menoleh ke arah belakang. Di sana aku melihat bayi itu menangis dengan keras, dan sang ibu yang sedang menggendongnya kini terlihat mengusap-ngusap kepalanya dengan tatapan yang tak pernah lepas dari wajahnya. Sudah, tenang ya nak, bisik ibu itu dengan suaranya yang serak. Dia berusaha untuk menenangkan sang bayi dengan salah satu tangannya, namun tangisan itu justru semakin keras, seolah-olah bayi itu tidak mendengarkan sama sekali. Ada sedikit keanehan dengan para penumpang yang lain. Ya, mereka merasa seperti tidak terganggu dengan tangisan itu, padahal tangisannya sangat keras dan membuat telingaku sakit ketika mendengar. Mereka semua tampak tidak peduli. Bahkan sopir yang ada di sebelahku ini hanya terdiam tanpa ada ekspresi ketika mendengar tangisan itu. Aku semakin tak nyaman berada di dalam kendaraan ini. Bau itu semakin lama semakin menguat. Bahkan kini di antara bau busuk itu seperti ada sebuah aroma logam yang juga tajam. Bau itu seketika langsung tercium olehku, dan hal tersebut membuatku semakin ingin muntah. Aku penasaran dari mana asal bau ini, karena apakah dari tas-tas yang disimpan di belakang sana? Seketika
Aku menoleh kembali ke arah kursi yang ada di paling belakang. Di sana, seorang wanita duduk terdiam dengan tatapan kosong yang terlihat olehku. Lampu mobil yang menyala redup membuatku tidak bisa melihat dengan seksama wanita itu. Namun, rambutnya yang tadinya lurus ke belakang kini secara tiba-tiba menutupi sebagian wajahnya. Aku baru bisa melihatnya dengan seksama bahwa baju seragam yang ia kenakan terlihat lusuh, bahkan agak sedikit kotor dengan noda lumpur yang sudah mengering di beberapa tempat. Posisi tubuhnya nampak kaku dan tidak bergerak. Dia hanya terdiam dan fokus dengan lagu yang keluar dari headset yang menempel di telinganya. Untuk beberapa saat, aku mencoba mengabaikannya dan fokus mencari bau busuk itu di antara tangisan bayi yang belum berhenti hingga saat ini. Namun, semakin lama aku melihatnya, seperti ada yang aneh dengan wanita itu. Ya, seperti ada sesuatu yang mencekam dengannya. Aku hanya bisa menelan ludah ketika aku menatapnya lama-lama. Aku benar-benar merasa bahwa ada sesuatu yang tak beres dengannya. Dia tampaknya tahu bahwa aku menatapnya secara perlahan sehingga ia memiringkan kepalanya dan menatapku pada saat itu. Tatapannya terlihat menyeramkan. Apalagi rambut panjangnya yang menutup setengah wajahnya membuatku bergidik ketika melihatnya. Tapi di tengah-tengah tatapan yang menyeramkan itu, aku melihat sesuatu yang aneh terjadi padanya di kedua telinganya yang tertutupi oleh headset putih yang ia kenakan. Aku melihat tetesan darah yang muncul di sana, darah kental berwarna merah pekat yang keluar secara perlahan dari kedua telinganya. Darah itu muncul secara terus-menerus, bahkan merayap di antara tali headset dan membuat baju seragamnya basah oleh tetesan darah itu. Darah itu terus-menerus keluar tanpa henti, menetes hingga membasahi bagian lehernya. Bahkan darah tersebut jatuh dengan lambat seperti air hujan yang tak pernah berhenti. Setelah itu, di antara bajunya yang putih dan kotor itu mulai muncul bercak-bercak merah basah yang muncul di beberapa titik. Apakah itu muncul dari telinganya yang berdarah atau dari sesuatu yang lain? Aku benar-benar tidak mengerti atas apa yang aku lihat sekarang. Aku menahan nafas, tubuhku membeku, mataku tak bisa berpaling darinya. Darah itu begitu merah dan begitu kontras dengan baju putih yang ia kenakan. Aku ingin sekali berteriak, namun tenggorokanku seperti tertahan oleh sesuatu. Aku merasakan detak jantungku berpacu dengan begitu cepat, bahkan hampir tak bisa dikendalikan. Aku ingin sekali melompat keluar dari kendaraan ini, namun aku tidak bisa melakukan itu karena kendaraan ini bergerak begitu cepat di jalanan yang sepi ini. Aku tidak tahu apa yang aku lihat sekarang. Apakah penumpang lain merasakan apa yang aku rasakan, atau ini hanya halusinasiku yang sudah terlalu lelah karena perjalanan ini? Aku langsung mengalihkan pandanganku ke arah suami istri yang ada di sebelahnya. Aku sudah tidak ingin melihatnya lagi. Mungkin ini adalah penyebab dari bayi itu menangis karena ia melihat sesuatu di belakang yang menyeramkan. Bahkan mungkin bau busuk yang bercampur dengan bau logam yang gosong itu adalah dari wanita tersebut yang secara tidak sengaja menumpang ke dalam kendaraan ini. Aku melihat suami istri itu nampak terdiam, namun ada ketegangan yang menyelimuti mereka pada saat itu. Aku merasa bahwa salah satu dari mereka merasakan hal yang aneh sama seperti apa yang aku rasakan, karena terlihat suami yang duduknya paling dekat dengan wanita itu hanya bisa menunduk tanpa pernah mengangkat kepalanya. Entah apakah sang istri menyadari bahwa di sebelahnya ada sosok mengerikan, tapi ia nampak menoleh ke arah suaminya dan mengusap-ngusap kepalanya dengan pelan. Pak, akhirnya setelah hampir 10 tahun merantau, akhirnya kita pulang. Aku gak sabar melihat anak-anak kita, Pak, katanya dengan suara yang bergetar. Suaminya tidak menjawab. Dia hanya menunduk, tak berani menoleh ke arah kiri ataupun kanan. Sepertinya istrinya masih belum tahu bahwa mungkin pada saat ini suaminya sedang ketakutan karena ada sesuatu yang menyeramkan di sebelahnya. Pak, istrinya memanggil lagi, namun suaminya itu hanya bisa mengangguk pelan tanpa bisa menjawab. Bagaimana ya mereka? Kita meninggalkan mereka dengan nenek dan kakeknya.
Mungkin sekarang mereka sudah SD dan akan mulai masuk SMP tahun depan. Istrinya terus berbicara dengan suami yang hanya bisa diam dan duduk sambil menundukkan kepala, dan setelah beberapa lama akhirnya suaminya mulai mengangkat kepalanya sekilas dan melirik ke arahnya. "Iya Bu, aku tahu," balasnya dengan suara yang datar. "Tapi kita tidak bisa pulang dengan keadaan kita yang seperti ini." Ia kembali menundukkan kepalanya lagi. Aku bisa melihat tubuhnya nampak gemetar. Ya, sepertinya dia benar-benar ketakutan. Ingin sekali aku memberitahu istrinya bahwa suaminya itu sedang ketakutan atas sesuatu yang duduk di sebelahnya. Tapi di saat aku ingin mulai berkata padanya, tiba-tiba ia kembali berkata sambil menunduk. Kita kita tidak bisa pulang," katanya dengan pelan. Lalu kepalanya yang menunduk itu diangkat secara perlahan. Lalu ia menoleh ke arah istrinya dan kembali berkata, "Aku aku harus menemukan salah satu mataku yang hilang. Kalau tidak, aku tidak akan bisa tenang." Dek, astaga, gumamku. Pada saat itu, dunia seakan berhenti berputar. Aku menatap mereka berdua, mulutku terasa terkunci. Aku ingin berteriak, namun tak bisa aku lakukan. Nafasku terasa berat, bahkan aku hanya bisa menggelengkan kepala ketika mendengar perkataan itu. Apa yang dikatakan? Salah satu matanya hilang. Darahku seketika membeku tepat ketika aku melihat dengan jelas wajah salah satu dari mereka. Untuk pertama kalinya aku melihat wajah suami yang sedari tadi menunduk. Aku merasa bahwa ia ketakutan atas apa yang duduk di sebelahnya. Namun rupanya mereka berdua sama seperti wanita itu. Apalagi ketika aku melihat wajahnya, salah satu matanya benar-benar hilang. Yang ada hanyalah sebuah lubang hitam di salah satu matanya dengan urat-urat syaraf yang keluar dari tengkoraknya. Sedangkan istrinya kini nampak penuh darah di sekitaran tubuh, seperti terkena pecahan kaca, sehingga banyak sekali luka di beberapa bagian tubuhnya. Mulutku terasa kering, semuanya terasa semakin mencekam. Suasana di dalam kendaraan itu semakin tak tertahan. Aku seolah-olah terperangkap di dalam kegelapan sekarang. Sebenarnya di mana aku? Ada apa dengan kendaraan ini? Jujur, aku ingin memalingkan tubuhku, bahkan kalau bisa aku ingin segera turun dari kendaraan. Namun hal itu sepertinya tidak mungkin karena mobil ini masih melaju dengan cepat dan aku tidak ingin memaksakan tubuhku keluar dari kendaraan dengan kecepatan tinggi ini. Aku hanya bisa menggenggam sandaran kursi depan, mencoba mengendalikan tubuhku yang mulai bergetar. Semua yang terjadi di dalam kendaraan ini terasa semakin nyata. Aku sudah tidak tahu apakah aku sedang berada di dunia nyata atau tidak. Namun perasaan takut itu semakin menguasai tubuhku sekarang. Semuanya berubah begitu cepat, bersamaan dengan tangis yang terus menggema sepanjang jalan dan bau busuk yang tercium oleh hidungku hingga aku merasa mual. Wanita yang ada di belakang masih mengeluarkan darahnya. Baju putihnya semakin lama semakin memerah dan tatapan matanya masih menatapku dengan tatapan yang kosong. Sementara itu, pasangan suami istri itu terus gelisah dan panik. Bahkan mereka mulai bergerak dengan cara yang aneh. Sang suami nampak pucat, terlihat mencari-cari sesuatu yang hilang, yaitu matanya yang tak menempel di wajahnya. Aku mencoba untuk menoleh kembali, menatap ibu yang memegang bayi itu. Namun apa yang aku lihat membuatku kembali gemetar dan tak terkendali. Ibu itu dengan wajah kosongnya membuka kain gendongannya, dan pada saat yang bersamaan aku melihat salah satu tangannya penuh darah dengan tulang yang patah terlihat jelas di sana. Jari-jarinya yang nampak sedikit membusuk akhirnya membuka gendongannya secara perlahan, dan ketika aku melihat bayi tersebut, ia tiba-tiba saja berkata, "Sudah ya nak, jangan menangis. Kita sedang dalam perjalanan pulang." Dek, aku semakin ketakutan karena bayi yang menangis itu wajahnya hilang setengah, kepala bayi itu hancur dan hanya menyisakan daging dan tengkorak yang retak. Sebagian wajahnya hilang sepenuhnya dan yang tersisa adalah sebagian kepala yang hancur dengan tengkorak yang patah dan rongga kosong di antara tulang dan daging yang terlepas dari kepalanya.
Di samping itu, anak-anaknya yang lain masih nampak tertidur dengan sangat lelap, namun di dalam tidurnya seperti ada sesuatu yang salah karena di dalam perutnya itu ada darah yang mulai mengalir keluar, membuat baju mereka basah tepat dari dalam dada mereka. Aku mulai pusing dengan tubuhku yang mulai gemetar hebat. Beberapa kali aku membuka mulutku dan mulai berteriak, namun suara itu nampak tidak keluar sama sekali. Aku sudah tidak ingin melihat pemandangan ini. Mereka semua seperti bukan lagi manusia, namun lebih tepatnya seperti para manusia yang hancur akibat kecelakaan. Aku memaksa tubuhku untuk bergerak. Aku tak mau lagi menoleh ke belakang, sehingga aku terus memaksa agar aku bisa memalingkan tubuhku ke arah depan. Aku ingin segera sampai. Aku tidak ingin melihat pemandangan ini. Kulihat jalanan yang sepi itu masih nampak jauh dari tujuan. Mungkin sekitar 10 menit hingga 15 menit aku bisa sampai di Ciwidey, dan aku harus segera turun. Aku melirik ke arah sang sopir, berharap bahwa sopir itu tidak seperti mereka. Sopir itu seperti tidak terganggu atas apa yang terjadi di belakang sana. Wajahnya datar, ekspresinya tidak berubah, bahkan tidak ada tanda-tanda perubahan di wajahnya menjadi menyeramkan. Ya, seperti tidak ada yang salah dengannya. Bisa jadi dia adalah manusia sama sepertiku, dan dia tahu bahwa orang-orang di belakang ini bukanlah manusia, sehingga ketika aku pertama naik ke mobil tersebut pun dia menyuruhku untuk duduk di kursi depan. Sopir itu akhirnya membuka mulutnya ketika tahu bahwa aku ketakutan. Pada saat itu suaranya yang datar terlihat tenang dan mengalir di telingaku, namun apa yang dia katakan membuat seluruh tubuhku membeku, apalagi ketika aku mendengar apa yang sebenarnya ia katakan pada saat itu. "Punten Neng, kita nggak bisa nganterin ke terminal karena mobil ini hanya bisa sampai di sini," katanya dengan suara yang begitu tenang. "Mohon maaf juga ya Neng, apabila Neng ketakutan, karena semua penumpang yang ada di sini sudah bukan lagi manusia, termasuk saya," tambahnya dengan nada yang datar. Hal itu seketika membuat ketakutanku memuncak. Tubuhku benar-benar gemetar hebat. Dunia terasa berputar di sekeliling. Semuanya mendadak menjadi kabur. Rasa takut yang sangat dalam akhirnya mengambil alih tubuhku pada saat itu, dan di saat yang bersamaan semuanya mendadak menjadi kabur dan gelap. Dan tak lama kemudian aku tak sadarkan diri. Entah berapa lama aku tak sadarkan diri di sana, namun ketika aku terbangun, kepalaku terasa berat. Pandanganku masih kabur saat cahaya mentari pagi menusuk mataku. Tubuhku terasa lemas, seolah-olah seluruh energiku telah terkuras habis. Aku berusaha menggerakkan tubuh, namun yang kurasakan hanyalah rasa dingin aspal yang ada di bawah tubuhku pada saat itu. Di saat kesadaranku perlahan kembali, aku menyadari bahwa aku kini berada di pinggir jalan, tepatnya di dekat jurang yang lumayan curam di bawah sana. Di sekelilingku, beberapa warga nampak telah berkumpul. Ada beberapa dari mereka yang merupakan petugas desa yang nampak sibuk agar para warga tidak terlalu mendekat kepadaku. Para warga berdiri mengelilingiku, berbisik satu sama lain sambil melirik ke arahku pada saat itu. Akhirnya bangun juga. "Itu si Neng kenapa ya? Kok bisa tergeletak di pinggir jalan? Dia lagi mabuk atau gimana?" bisik salah satu warga yang ada di kerumunan tersebut. "Kayaknya enggak, soalnya enggak bawa minuman," jawab salah satu temannya yang ada di sebelahnya. Lalu ada lagi warga lain yang berbisik, dan itu kembali terdengar olehku ketika aku sudah sadar. "Jangan-jangan ini sama si Ujang yang pingsan di sini," katanya dengan nada yang pelan. "Ya mungkin aja sih, si Neng ini juga sama. Dia pingsan di pinggir jalan seperti ini, sama seperti Ujang yang kemarin," jawab yang lain sambil berbisik. Obrolan-obrolan itu terdengar dengan jelas secara perlahan, namun salah satu petugas desa tiba-tiba membantuku untuk duduk di sana. Kakiku masih terasa lemas sehingga harus dibantu oleh mereka. Petugas desa yang lain berteriak kepada ibu-ibu pemilik warung yang ada di seberang jalan. Ia meminta air minum untukku. "Jangan dipaksain dulu ya Neng,
Istirahat aja dulu, katanya sambil menunggu air minum yang diantarkan oleh pemilik warung. Tak lama kemudian, air minum hangat itu datang. Asapnya terlihat mengepul dan aku menerimanya dengan tangan yang masih gemetar, mencoba meneguk dengan perlahan dan menghangatkan tenggorokanku sehingga membuatku memiliki sedikit tenaga. Aku ingin mengucapkan terima kasih kepadanya. Namun, ketika aku mencoba berbicara, hanya ada suara serak yang keluar, bahkan suara itu nyaris tak terdengar. Lebih baik Neng istirahat dulu di kantor desa ya. Nanti Neng bisa ngubungin keluarga Neng di sana untuk jemput ya, kata petugas desa itu. Aku hanya bisa mengangguk. Butuh waktu sekitar 10 menit agar aku bisa berdiri dan berjalan ke kantor desa yang letaknya tak jauh dari sana. Sebagian warga nampak mengikuti dan sebagian lain sudah membubarkan diri karena harus mulai bekerja lagi. Kantor desa itu berada tepat di pinggir jalan, jalannya sedikit menanjak sehingga aku harus mengeluarkan sisa-sisa tenagaku agar bisa beristirahat sejenak di sana. Mereka membawaku ke sebuah ruangan dengan sofa yang empuk, sehingga aku bisa duduk dan menyandarkan tubuhku yang masih lemas. Seorang petugas desa kembali datang dan berkata bahwa aku boleh beristirahat selama tenagaku belum pulih pada saat itu. Tenang dulu ya Neng, tarik napas pelan-pelan. Nah, setelah itu mari kita ngobrol tentang apa yang terjadi sama Neng, katanya dengan senyuman lembut. Aku hanya bisa mengangguk, mencoba menenangkan nafasku yang masih terasa berat. Sekilas, aku melirik ke arah pintu dan jendela. Di sana, aku masih bisa mendengar suara dari para warga yang masih membicarakanku. Aku tahu, mereka pasti ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi dan aku sejujurnya juga tidak tahu kenapa berakhir seperti ini. Setelah beristirahat cukup lama, akhirnya petugas desa mulai duduk di dekatku. Matanya menatapku tajam, dia menatapku dari atas sampai bawah, dan tak lama kemudian ia mulai berkata, "Saya sebenarnya hanya ingin memastikan saja, Neng. Karena sebelum Neng, ada seorang anak muda yang sama seperti Neng. Dia pingsan di sana," katanya dengan nada yang pelan. "Jadi, Neng bisa ceritakan apa yang sebenarnya terjadi semalam?" Aku hanya bisa menelan ludah, mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Aku takut dia tidak percaya dengan apa yang aku ceritakan sehingga aku hanya berbicara seadanya. Namun, petugas itu kini menatapku lebih tajam. Lalu tak lama kemudian, ia memotong perkataanku. "Neng, gak perlu ada yang disembunyikan. Neng ceritain aja semuanya. Tentang supir itu, tentang para penumpangnya. Gak perlu ada yang dipotong. Saya akan mendengarkan semuanya." Aku hanya bisa mengangguk pelan. Ketika ia berbicara seperti itu, jujur, aku sebenarnya tidak mau mengingat-ingat lagi atas apa yang terjadi semalam. Namun, karena ia meminta, aku pun akhirnya mulai menceritakan semuanya. Dimulai ketika aku menemukan kendaraan itu, sopir yang sedikit aneh, bau busuk yang menyengat, hingga apa yang aku lihat di dalam kendaraan itu, aku ceritakan semuanya. Bahkan aku juga menceritakan bagaimana wanita yang duduk di belakang dengan darah yang mengalir dari telinganya, lalu tentang pasangan suami istri yang ternyata salah satu dari mereka kehilangan salah satu bola matanya. Tak lupa juga, aku membicarakan bayi tanpa wajah yang digendong oleh ibu itu dan anak-anak yang berdarah di bagian perut. Semakin aku berbicara tentang apa yang aku alami, ruangan itu terasa semakin sunyi. Beberapa orang di luar seperti merasakan kengerian yang luar biasa. Beberapa dari mereka juga terlihat saling bertukar pandang, seolah-olah mereka sudah mendengar cerita ini sebelumnya, dan aku menyadari bahwa ini bukan pertama kalinya mereka dengar. Salah satu petugas desa yang berdiri di dekatku mulai berkata ke salah satu temannya yang ada di sebelahnya, "Persis kayak cerita si Ujang yang kemarin ditemukan di pinggir jalan kayak si Neng." Aku yang mendengarnya hal itu langsung melirik ke arah mereka sambil mengerutkan dahi. "Maksudnya?" tanyaku, mencoba mencari kejelasan atas apa yang mereka katakan. Sejenak, mereka semua terdiam. Beberapa dari mereka tampak menunduk, seolah ragu apa yang harus mereka katakan padaku. Suasana kantor desa itu mendadak hening, dan hal itu membuat perasaanku semakin tidak enak. Akhirnya, seorang petugas yang duduk bersamaku mulai berbicara. Ia menarik nafas panjang terlebih dahulu sebelum ia berkata atas apa yang aku katakan.
Jadi Neng, sebelum Neng, ada kejadian tentang orang yang ditemukan tergeletak pingsan di pinggir jalan. Lokasinya sama persis ketika Neng ditemukan. Nah, kita semuanya membawanya ke kantor desa ini sama seperti Neng sekarang. Dia bicara kepada kita semua tentang hal yang sama, tentang kendaraan yang dikendarai olehnya, lalu para penumpang dan juga sopir di dalamnya. Dan dari apa yang Neng ceritakan sekarang, semuanya itu persis dengan apa yang orang itu ceritakan. Dadaku di sini terasa sesak. Kalau mendengar penjelasan itu, aku mencoba mencerna semuanya, namun pikiranku terasa kabur pada saat itu. Tapi kenapa? Apa yang sebenarnya terjadi kepada kita berdua? Tanyaku mencoba menuntut penjelasan kepada mereka. Petugas desa tersebut hanya terdiam ketika ia mendengar pertanyaanku. Namun secara tiba-tiba salah satu warga yang berdiri di depan pintu tiba-tiba berkata, "Mungkin gara-gara mobil yang belum dievakuasi," katanya sambil melirik ke semua petugas desa yang ada di sana. Aku kembali mengerutkan dahi. Mobil apa maksudnya? Suasana kantor desa itu kembali hening. Mereka semua terdiam dan ragu untuk bicara. Aku merasakan ada sesuatu yang mereka sembunyikan dariku, sehingga perasaan gelisah semakin menggerogoti pikiranku pada saat itu. Setelah beberapa saat, petugas desa yang duduk di dekatku langsung berdiri. Tangannya terlihat seperti mengajakku untuk keluar dari kantor tersebut sambil berkata, "Mendingan Neng lihat sendiri aja. Kalau misalkan Neng sudah kuat berjalan," katanya sambil berjalan keluar. Aku mengganggu sambil berusaha untuk berdiri. Lututku masih terasa lemah, tapi aku tahu bahwa aku harus melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dengan bantuan dari beberapa petugas di desa itu, aku berdiri dan berjalan pelan. Matahari pagi yang bersinar terang kini mulai menghangatkan kulit, namun suasana dingin yang masih menyelimuti membuatku masih kedinginan atas apa yang terjadi di tempat itu. Akhirnya, aku kembali berjalan ke tempat di mana aku pertama kali ditemukan. Langkahku terasa berat, seperti membawa beban yang tidak terlihat. Aku bahkan bisa merasakan detak jantungku yang semakin cepat pada saat itu. Di sana, para warga kembali berkumpul dan petugas desa itu memperlihatkan bahwa ada sesuatu di pinggir jalan. Di sana, aku melihat pepohonan bambu yang tumbang, ranting-ranting yang patah dan berserakan di tanah. Namun, bukan hal itu yang menarik perhatianku. Di ujung pepohonan yang tumbang itu, samar-samar aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku di tempat. Sebuah kendaraan berada di bawah sana. Bentuknya nampak tidak berbentuk lagi, dengan dedaunan dan lumpur yang menutupi sebagian kendaraan tersebut. Lalu petugas desa itu mendekat padaku. Tak lama ia berbicara pelan ketika menunjukkan kendaraan tersebut. "Neng, waktu sampai di sini, Neng naik kendaraan itu kan?" katanya dengan nada yang pelan. Aku hanya bisa menatap kendaraan itu dengan mata melebar. Setelah memperhatikan dengan seksama, bentuk kendaraan dan warnanya sama persis dengan apa yang aku naiki semalam. Seketika tubuhku bergetar dengan hebat. Suara mesin yang kemarin malam terdengar ketika duduk di kursi depan seketika terngiang di telingaku. Lalu aroma busuk itu terasa kembali dan tercium oleh hidungku. Aku langsung menatap balik ke arah para petugas desa. Lalu tak lama kemudian aku mengangguk pelan dengan tubuh yang bergetar. Para warga kembali saling berpandangan. Beberapa dari mereka berbisik satu sama lain dan meyakinkan dirinya bahwa apa yang terjadi padaku sama seperti yang terjadi terhadap pemuda yang ditemukan persis di pinggir jalan ini. Lalu petugas desa itu dengan wajah yang nampak sedikit pucat tiba-tiba berkata kembali padaku, "Neng, sebenarnya mobil ini sudah kecelakaan beberapa hari yang lalu," katanya dengan suara berat. "Semua penumpang yang meninggal dunia di tempat. Dan sejak kejadian itu, seluruh angkutan umum jurusan Bandung Ciwidey untuk sementara berhenti beroperasi karena mereka masih berkabung atas kejadian ini." Dadaku terasa sesak kalau mendengarnya. Aku mundur selangkah, berusaha menyangkal atas apa yang baru saja aku dengar. Tapi bagaimana saya bisa sampai ke sini? Apa saya naik kendaraan gaib yang berisikan jiwa-jiwa dari para korban kendaraan ini? Tanyaku dengan nada tak percaya. Petugas desa itu menghela nafas panjang. "Saya juga tidak tahu akan hal itu. Namun dari apa yang Neng ceritakan atas apa yang terjadi di dalam angkot itu dan semua keanehan yang ada di dalamnya,
Itu sama persis dengan kondisi korban ketika mayatnya dievakuasi, Neng. Aku kembali membeku. Telingaku nampak berdenging kala mendengar hal tersebut. Apa maksudnya? Tanyaku pelan. Petugas desa itu menoleh kembali ke arah bangkai kendaraan yang sudah rusak di dasar jurang itu sambil menunjuk dengan salah satu tangannya. Ia kembali berkata padaku, Neng, bercerita tentang anak-anak itu. Anak-anak yang tertidur namun secara tiba-tiba ada darah yang muncul di dada mereka. Sebenarnya, ketika mereka ditemukan, mereka meninggal dengan luka di dada. Tepatnya, mereka tertusuk rangka kursi yang patah ketika kendaraan itu jatuh. Rangka itu menembus dada mereka sehingga anak-anak itu tewas di tempat. Tubuhku langsung melemas, kakiku langsung kembali gemetar. Bayangan tentang anak-anak kecil yang tertidur pulas dengan perut berlumuran darah seketika langsung muncul kembali di dalam benakku. Lalu, suami istri yang Neng ceritakan itu, istrinya meninggal di tempat. Tubuhnya hancur karena pecahan kaca yang pecah waktu kendaraan ini jatuh ke jurang. Karena ketika kami angkat, wajahnya tidak bisa dikenali lagi. Dan sedangkan suaminya, waktu jasadnya ditemukan, salah satu matanya tidak ada. Dan sampai saat ini belum ditemukan. Aku merasa jantungku berdetak lebih kencang. Suami yang aku kira hanya mengigau terkait matanya yang hilang ternyata benar-benar terjadi. Seketika aku menutup mulut dengan kedua tanganku yang gemetar berusaha untuk menahan teriakan yang hendak keluar pada saat itu. Tidak ada yang selamat dari kejadian ini, Neng. Sopir dan seorang pelajar yang Neng ceritakan itu juga jadi korban. Wajahnya terbentur sehingga ada pendarahan di kepalanya. Dia sempat selamat, namun ketika dilarikan ke rumah sakit, dia meninggal dunia di perjalanan. Kata petugas desa yang kembali menceritakan tentang apa yang aku ceritakan padanya. Dan bayi yang ibunya gendong itu, bayi itu ditemukan dalam keadaan yang mengenaskan. Kepalanya hancur karena benturan yang keras. Sang ibu nampaknya mencoba untuk menahan kepala bayi itu dengan salah satu tangannya, namun rupanya tidak kuat menahan, sehingga tangan si ibu itu juga hancur ketika jasadnya ditemukan. Aku jatuh dan terduduk di pinggir jalan, nafasku terasa sangat berat. Tuhan, sebenarnya apa yang terjadi padaku semalam? Gumamku dengan rasa takut yang luar biasa. Bagaimana aku bisa berada di dalam kendaraan yang hancur itu? Keringat dingin muncul dan mulai membasahi punggung. Aku benar-benar tidak percaya atas apa yang aku rasakan sekarang. Namun, petugas itu tiba-tiba menepuk pundakku. Dia berusaha menyemangatiku sambil berkata, yang penting Neng udah selamat sekarang. Jadi Neng tidak perlu khawatir. Tapi lain kali, kalau sekiranya ada angkutan yang mencurigakan, lebih baik Neng jangan naik lagi ya, katanya sambil tersenyum. Aku hanya bisa mengangguk pelan. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa hal tersebut aku alami, dan sampai hari ini pun aku selalu ingat kejadian itu ketika pulang ke rumah. Setiap kali melewati jalanan ini, bayangan atas kendaraan itu akan selalu terbayang di dalam benak, dan aku hanya bisa berdoa untuk semua penumpang yang pernah aku temui di dalam kendaraan itu, karena mau bagaimanapun mereka adalah korban dan aku hanya bisa mendoakannya. Selesai. Wow, luar biasa. Asli serem banget kisahnya nih, Bang Sidik paling jago banget nih. Jadi memang Pos 1 kuat banget ya di sini, bagaimana seorang Riri. Karena situasi yang terdesak, dia akhirnya menaiki angkot gelap, yang mana angkot itu ternyata bukan angkot sembarangan ya. Serba salah banget tuh kalau ada di dalam posisi sih teman-teman ya. Mau gimana lagi? Mau loncat dari angkotnya lagi kenceng ya kan, akan bisa selesai juga dia. Mau bertahan sekelilingnya orang-orang yang bukan manusia itu dari belakang udah serem banget asli, udah bau busuk. Terus dia melihat penampakan yang mengerikan. Jadi ternyata di dalam satu angkot itu adalah angkot yang bekas kecelakaan. Di situ ada sopir, ada seorang ibu sambil menggendong bayinya dan beberapa anaknya, juga ada suami istri, dan juga ada anak sekolah yang ternyata semua itu mereka sudah selesai. Waduh, ngeri banget bener-bener di sini. Sampai akhirnya dia Sisi ternyata bukan orang pertama. Menurut keterangan warga sekitar dari para perangkat desa, bahwasanya sebelumnya juga ada seorang pemuda yang bernama Ujang mengalami nasib yang sama. Shock banget pasti, dan bener gak bahkan pernah dilupain. Jadi, dan ini juga memang pernah juga ada kisah yang hampir mirip seperti ini, menaiki angkutan yang juga angkutannya ini
bekas kecelakaan. Jadi memang ada beberapa kali lah ya teman-teman ya. Serem banget. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai kita ada di dalam angkot seperti itu, pasti nggak bisa kebayang. Ngeri, mengerikan banget pokoknya. Overall kisahnya keren banget. Terima kasih Bang Sidik atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi karya-karya selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Ekstrim. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan, insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa belum subscribe, ayo dong bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh ya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, dan bebas ya. Kirimnya itu boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk audio atau suara, bebas, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.